Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Rian Bengkel Channel. Di kesempatan kali ini saya lagi kedatangan motor Mio M3 ya teman-teman. Dimana ini penyakitnya oli telat atau oli habis ya teman-teman. Jadi efek oli habis itu seperti ini. Untuk teman-teman misalnya mempunyai motor yang setipe Yamaha M3, Mio Z, untuk lebih teliti untuk mengecek olinya agar tidak terjadi seperti ini ya teman-teman. Jadi ini kalau di motor Yamaha itu kan sistemnya boringan seperti ini, tidak bisa dikolter. Rata-rata kalau untuk pemilik biasanya kita kasih dua pilihan, yang satu diganti boringan jadi nanti suatu saat bisa dikolter, dan yang satu lagi untuk cara simpelnya bisa langsung ganti blok ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya bisa kedepannya bikin video yang lebih bermanfaat buat teman-teman semuanya. Untuk kendala motor macet seperti ini tuh sebenarnya macam-macam teman-teman. Dari oli yang memang ada netes, terus yang keduanya juga bisa juga disebabkan oleh telatnya ganti oli. Jadi untuk kilometer standarnya misalnya motor mesin masih normal, tidak berasap, itu biasanya teman-teman perhitungannya 2000 sampai 3000 km. Tapi untuk lebih awalnya mungkin lebih bagus lagi ya. Jadi jangan sampai melewati batas standar pergantian olinya. Untuk hitungan bulanan tergantung jarak tempuh ya. Kalau misalnya speedometer atau kilometernya nggak jalan, jadi teman-teman bisa memakai cara feeling misalnya ya. Itu bisa sebulan sampai sebulan setengah gimana jarak tempuhnya. Di sini akan membahas tentang jalur oli ya. Untuk teman-teman bisa perhatikan untuk jalur oli yang sebenarnya seperti ini teman-teman. Kalau untuk sistem ETI ya, untuk sistem ETI itu kan apalagi yang di motor Yamaha seperti ini. Yamaha ini contoh ini motor Mio Z ya teman-teman. Jadi kalau misalnya oli, teman-teman nih misalnya ganti blok seher tapi nggak lama kena lagi, padahal olinya naik ya, tapi teman-teman juga harus tahu naiknya oli ini seberapa banyaknya yang keluar ke atas, yang melumasi di bagian sini ya teman-teman. Dan teman-teman jangan sampai keliru juga ya, karena biasanya ada sebagian oli walaupun naik ke sini tapi yang naik itu cuma sedikit. Itu biasanya bisa disebabkan oleh filter oli yang kepampet, jadi olinya yang naik itu cuma sedikit. Bisa juga disebabkan yang lain ya teman-teman. Bisa juga mungkin pas habis bongkar mesin seperti ini baut tusuk sate ya kalau dibilang seperti itu. Ini bisa kepampet dari lem, juga bisa ngaruh. Terus bisa juga dari pamolinya ini giginya rusak ataupun packing ini yang sobek. Biasanya itu juga mempengaruhi oli keterlambatan naiknya teman-teman. Jadi disebabkan nanti ujungnya bisa cepat kena lagi komponen-komponen seperti seher atau plat kenas ya. Untuk pembahasan kali ini saya membahas tentang jalur oli di Mio M3 atau Mio Z ya, yang sistemnya sama, mesinnya sama, hampir plug, cuman berbeda di bodi doang. Untuk jalur oli seperti ini teman-teman, kita tahu dulu. Jadi teman-teman misalnya suatu saat habis bongkar mesin tapi seher nggak lama baret lagi, suaranya kasar, teman-teman bisa ikuti video saya kalau mungkin ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi untuk jalur oli seperti ini teman-teman, oli yang diisi dari sini, ya, itu kan masuk di dalam ya teman-teman, masuk di dalam sini. Nah, nanti itu oli lewatnya sini teman-teman, oli lewatnya sini, terus masuk ke filter yang di sebelah kiri ya. Biasanya pakai kuncinya 17T, ada di sebelah sana, di sebelah kiri, di atas as standar persis ya. Terus larinya ke sini. Nah, setelah ke sini nanti dia masuklah di crankcase yang sebelah satu ya teman-teman. Masuknya di sini ya teman-teman. Nah, masuk di sini. Terus ini nanti masuk di lubang yang sebelah ini teman-teman, yang satu ya, sebelah ini ya. Diolahlah sama pompa oli. Begitu keolah sama pompa oli, keputar sini, oli naiklah lewat sini ya teman-teman, lewat sebelah sirinya. Terus lari ke depan. Yang dari bawah sini ya kan, naik ke atas ketemu lubang yang sini. Di sini ada pertigaan teman-teman. Jadi oli naiknya setengah, yang ke sini setengah. Naik ke atas nanti lewat baut ini ya, tusuk sate. Begitu naik ke depan, dia melewati baut mesin yang di atas ini ya, yang sebelah kanan atas. Terus nanti ke depan sini,
Ke depan sini lewat jalur kanan juga ya teman-teman. Di sini ada baut untuk mengontrol oli kalau misalnya habis bongkar mesin, memastikan oli naik. Biasanya teman-teman rata-rata mengeceknya dari baut 8 ini ya, 8 yang buat ngecek oli naik enggaknya. Dia keluarlah di lubang yang ini, lalu pelumas ke pelatuk noken as biar olinya sempurna. Ragu akan naiknya oli ini sedikit atau banyaknya, teman-teman bisa pakai cara seperti ini teman-teman. Kalau misalnya mesin udah menyala ya, mesin udah menyala, coba ini udah rapat posisinya. Di sini kita pempetin pakai tangan, tapi posisi mesin menyala ya. Ini lubang yang oli ini. Itu kalau ada dorongan kenceng, itu kemungkinan oli insya Allah bagus ya. Tapi kalau misalnya kita pampetin seperti ini, dia nggak ada dorongan angin dan oli yang terlalu kenceng, itu takutnya ada yang bermasalah. Jadi teman-teman bisa lebih teliti lagi mengecek jalur olinya. Nah ini fungsi nozzle ini ya. Ini nozzle ada di sebelah sini teman-teman. Ini bagian sini. Nah nozzle ini ngadep ke depan. Karena nozzle ini fungsinya itu jalan oli teman-teman, sama jalan oli yang tadi saya jelasin. Lubang ini kan dari dihasilkan oli yang dari sini dihasilkan dari pompa oli yang berputar ya, naik ke sini terus naik ke atas. Begitu naik ke atas di sini ada lubang lagi ya teman-teman. Nah di sini oli itu terbagi menjadi dua, yang setengah ke sini nozzle ini ya, terus yang setengahnya ke atas. Jadi antara yang ke atas ini nanti larinya akan lari ke pelatuk noken as, dan di nozzle ini akan menyemprot ke bagian blok seher ya teman-teman. Untuk pembongkaran motor Mio M3 teman-teman, kalau misalnya membongkar seher wajib diperhatikan bagian ini ya, bagian nozzle-nya ini ya. Karena takutnya kalau nozzle ini kan memang sistemnya nggak pakai baut ya, cuman ngenok doang kayak bos blok. Jadi kalau misalnya ini sewaktu-waktu bisa copot. Nah bisa copot ini sewaktu-waktu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman udah paham, kalau misalnya ini misalnya copot, nah itu nanti biasa fatal ya, berakibat karena walaupun oli naik ke atas tapi nggak ada semburan ke blok sininya. Oke ya teman-teman, jadi udah paham. Oli udah naik, terus pompa olinya juga bagus, nggak ada masalah. Packingnya dari pompa juga bagus, lubang pun nggak ada yang mampet. Filter oli udah dibersihin, olinya juga baru. Nah teman-teman, tahap terakhirnya bisa perhatikan di nozzle ini. Nozzle ini mampet juga berpengaruh ya teman-teman. Oke ya, jadi cara fungsi nozzle ini walaupun kecil, sepele, tapi sangat berfungsi ya. Karena ini nozzle untuk semburan yang masuk ke blok sini nantinya. Jadi untuk pelumas dari sehernya sendiri. Oke ya teman-teman, untuk video kali ini semoga bermanfaat. Ambil sisi baiknya, abaikan sisi buruknya, karena setiap manusia pasti punya kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.